Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah amplifier ya. Bagi yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel saya terus berkembang dan berkembang. Di sini saya akan membahas satu buah amplifier rakitan dengan driver SOCL 506 ya. Yang saya akan bahas di sini adalah cara paralel trafo yang betul dan benar, karena banyak sekali teman-teman di luaran sana tentunya yang masih baru belajar merakit amplifier, banyak sekali kegagalan saat memparalel trafo atau menggabungkan dua buah trafo menjadi satu untuk suplai amplifier rakitan atau power rakitannya agar mendapatkan hasil ampere yang besar. Ada beberapa tahap ya, atau beberapa aturan yang akan saya kasih tipsnya kepada teman-teman agar tidak gagal dan hasil paralelnya awet. Nah, jadi teman-teman yang biasa merakit amplifier, jika tidak mempunyai trafo, misalkan trafonya 5 ampere bisa digabung paralelkan menjadi 10 ampere ya. Tapi ada syarat-syaratnya teman-teman ya, ada syarat-syaratnya. Jadi memang setiap perakit itu mempunyai cara-cara sendiri, tapi saya akan kasih cara yang paling gampang. Nah, untuk dua buah trafo ini harus dikasih sekring beda ya. Jadi per trafo harus dikasih sekring yang seperti di video tadi ya, di gambar tadi, supaya trafo terhindar dari terbakar saat mengalami short ataupun konslet di bagian transistor final atau drivernya atau diodanya. Nah, yang pertama yaitu jika kita mau menggabung dua buah trafo menjadi satu, syarat yang utama adalah ampere trafo harus sama. Jadi ampere trafonya harus sama ya. Jadi jika trafonya 5 ampere, satunya juga harus 5 ampere. Jika satunya 10 ampere, maka satunya harus 10 ampere. Nah, jadi jangan sekali-sekali menggabungkan dua buah trafo yang ampernya beda, misalkan satunya 5 ampere, satunya 10 ampere. Maka hal yang akan terjadi yaitu yang 5 ampere akan terbakar ya, karena akan panas lebih ya. Yang kedua adalah dioda juga harus sama ya. Dioda harus sama, meskipun ini tidak terlalu signifikan tapi akan mempengaruhi hasil akhir dari suplai ke elko nya ya. Nah, terus yang ketiga, voltase yang dikeluarkan dari trafo, voltasenya harus sama. Jika menggunakan 32 volt, maka yang satunya 32 volt. Yang satunya 40 volt juga yang satunya harus 40 volt. Jadi jangan timpang ya, jangan timpang 132 satunya 40, jangan ya. Harus imbang antara trafo satu dan trafo satunya. Nah, seperti ini kan 45 volt, jadi yang sebelahnya harus 45 volt juga. Hasil voltasenya tetap sama ya kalau di paralel seperti ini, tapi untuk ampernya itu 2 kali lipat lebih besar. Misalkan 10 ampere double, maka dihasilkan daya yang dihasilkan adalah sekitar 20 ampere gitu ya dulur. Nah, untuk kapasitor elko nya atau ini elko nya ya, ini saya rasa harus menggunakan yang kualitas baik ya. Kualitas baik harus bagus lah, kapasitasnya harus real ya, 10.000 mikro 100 volt. Nah, 80 volt juga boleh, tapi saya lebih suka yang 10.000 mikro dan berkapasitas 100 volt. Nah, itu lebih bagus ya, lebih ideal, nanti tidak akan terjadi kekurangan daya, karena ini hanyalah untuk mensuplai SOCL 506 dengan transistor final Toshiba 5 set per channel. Nah, ini adalah rakitan teman saya ya, kebetulan rakitan salah satu teman saya, dan ini rusak di bagian channel sebelahnya ya. Nah, transistornya ada yang mati, dan ini juga lumayan awet. Ini sudah ada 2 atau 3 tahun lebih ya. Jadi memang kualitas bahan itu menentukan hasil awet dan tidaknya ya.
Jika kita menggunakan bahan-bahan yang bagus untuk perakitan, salah satu contohnya adalah kit drivernya yang seperti ini ya, maka hasil yang dari perakitan itu sendiri maka terjadi awet ya. Jadi awet, pasti awet ya dulur. Jadi kalau kita memakai atau merakit salah sebuah amplifier atau power, maka kita harus uji coba dulu. Kalau kita pakai komponen seperti ini hasilnya seperti apa. Jadi kalau kita pakai komponen bagus dan jelek, maka hasilnya akan sangat berbeda. Dan saya sarankan jangan coba-coba menggunakan part atau menggunakan spare part yang biasa, karena hasil akhirnya nanti akan nyesel ya karena tidak akan awet. Oke dulur, mungkin videonya cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.